Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di channel Belajar Menuju Pintar. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja dan sehat? Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jaga kesehatan ya, jangan keluyuran karena penyakit bisa terjadi di mana saja. Nah, sebelum menyimak pembelajaran dari Ibu, jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan juga loncengnya supaya terus berlangganan di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 8 bab 3 ya, masih bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Baiklah, kita akan membahas tentang ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor ini dilakukan oleh seseorang atau lembaga. Tujuan ekspor adalah untuk mendapat keuntungan. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. 1. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor berupa kemudahan mengurus perizinan dan memberi fasilitas kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing mempermudah para eksportir menghitung biaya produksi barang ekspornya. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional, yaitu mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Yang keempat, meningkatkan promosi, yaitu berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi. Nah, promosi dagang tersebut dilakukan oleh individu, lembaga swasta, ataupun pemerintah. Apa saja sih ya faktor pendorong ekspor? 1. Keadaan pasar luar negeri. Kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti? Kalau belum mengerti, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini ya. Faktor-faktor apa saja yang mendorong perdagangan antar negara? Apa kalian tahu? Nah, 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri, sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Nah, 5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Selanjutnya, perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Ya, ada 1, peluang perdagangan lebih luas. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Dan yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Apa aja sih manfaat perdagangan antar negara? Siapa yang tahu? Ya, benar, yang baju putih benar nih. Yaitu 1, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Dan yang keempat, transfer teknologi modern.
Ada juga ya nih faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara, yaitu satu, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Nah, yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan untuk membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara, yaitu satu, peluang perdagangan yang lebih luas ya. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai satu, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha atau khususnya para nelayan, membudidayakan ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Nah, hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia ya, agrikultur adalah pertanian ya. Nah, satu, skala usaha pertanian relatif kecil. Yang kedua, modal terbatas. Yang ketiga, penggunaan teknologi sederhana. Yang ketiga, dipengaruhi oleh musim. Yang kelima, berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Nah, yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar itu rendah ya. Yang ketujuh, sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Yang kedelapan, alih fungsi lahan pertanian ya menjadi lahan non pertanian. Yang sembilan, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Ya, saat pertama yaitu eco farming. Nah, yang kedua, distribusi pupuk secara merata, dan yang ketiga, perbaikan irigasi. Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin yang berasal dari pajak atau pungutan-pungutan lainnya. Nah, redistribusi ini ya ada dua, yaitu redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin, dan redistribusi horizontal transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. 1. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar seperti sandang ya, pangan, papan bagi rakyat bawah. Yang kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang kelima, pemerintah konsisten ya dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia itu ada dua ya, yaitu melalui subsidi dan pengenaan pajak. Nah, setelah menyimak penjelasan dari Ibu, sekarang Ibu akan melakukan sebuah evaluasi, yaitu dengan mengajukan sebuah pertanyaan ya. Nah, cobalah jawab pertanyaan
berikut ini ya. Kok pertanyaannya belum ada ya? Coba Karin bawa ke sini pertanyaannya. Nah, ini dia pertanyaannya. Terima kasih Karin. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud redistribusi pendapatan? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Dan kalau kalian melihat video ini, coba juga tulis hadir di kolom komentar juga ya. Oke? Baiklah anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran dari Ibu. Nah, dilanjut lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.